Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah nyata mimpi yang saya alami. Kali ini saya akan berbagi kisah nyata mimpi saya terkait dengan wanita yang bukan jodoh saya terdahulu. Wanita pecinta dunia. Mimpinya beberapa kali. Satu, mimpi dia datang ke rumah orang tua saya, tapi dia memegang tembok rumah orang tua saya itu dan wajahnya menengadah ke atas langit-langit plafon dan dia tersenyum menghadap ke atas itu. Itu maknanya dia mencintai harta dunia. Yang kedua, mimpi saya berhadapan duduk dengan dia. Saya minum susu warnanya putih, tersenyum wajah saya dan dia wajahnya seperti muram dan ada ludah banyak sekali di wajahnya. Itu maknanya. Saya diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga pernah bermimpi minum air susu dan beliau mentakwilkan ilmu. Dan perempuan tersebut, kenalan saya tersebut itu pandangan hidupnya itu yang pandangan yang menjijikkan dari sudut pandang Allah. Maksudnya pandangan hidup dia adalah kepada duniawi lebih besar daripada akhirat. Mimpi yang ketiga, dia memakai busana muslimah tetapi berjalan di atas panggung dan tersingkap terbuka area betisnya. Dia berada di dalam gedung sedangkan saya di luar gedung. Itu maknanya dia lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada hukum-hukum syariat. Sehingga setelah saya bermimpi itu, saya menyampaikan kepada Allah di dalam hati saya, jika perempuan tersebut ketika sudah menjadi istri saya kelak, dia suka berada di luar rumah, dia suka aktivitas di luar rumah, maka saya tidak menyukainya ya Allah. Saya mengurungkan niatnya kepada dirinya. Walaupun dia cantik, walaupun dia hijaber, walaupun dia seringkali mengadakan acara-acara amal untuk anak yatim, tapi Allah lebih tahu tentang keadaan dirinya daripada saya yang sekedar melihat dengan mata lahiriahnya saya saja. Akhirnya saya memimpikan dia atas banyak hal yang lainnya. Seperti hanya mimpi juga dia itu membangun rumah-rumah, beberapa rumah, tapi atapnya tidak selesai dibangun. Belum jadi atapnya. Dan bangunan-bangunan itu, temboknya belum selesai semua. Masih berupa batu bata. Yang mana di mimpi itu juga terdapat mamanya yang duduk merana di atas lantai tanah, bukan keramik, dan wajah mamanya itu melihat menerawang ke atas langit dengan tatapan kosong. Dan dia pun ada di situ. Itu maknanya bahwa semua cita-cita yang dia inginkan di dalam pencapaian kesuksesan duniawi dia tidak Allah izinkan terjadi. Semua bangunan yang dibangun dia itu tidak sampai pada penyelesaian atapnya dan temboknya pun belum selesai juga diberikan tembok yang sempurna. Dan itu adalah karena mamanya ternyata. Mamanya yang menginginkan anaknya itu untuk sukses mencapai hal keduniawian yang mamanya harapkan. Karena di situ mamanya yang merana duduk di lantai di tanah sendirian dan menerawang ke atas langit. Jadi mamanya itu angan-angannya tentang keduniawian itu sangat tinggi. Yang ingin dicapai mamanya itu sangat muluk-muluk, tapi ternyata Allah memberikan rahmatnya, memberikan kasih sayangnya berupa tidak diizinkannya mereka mendapatkan semua itu. Nah,
Itu makna dari mimpi-mimpi tentang perempuan yang dulu saya kenal sebelum mengenal istri saya. Dia pecinta duniawi, dan ketika saya menikah dengan istri saya, itu pun masih diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia itu ternyata masih mengejar keduniawian. Sampai-sampai di mimpi berikutnya setelah saya menikah dengan istri saya katakan di dalam mimpi itu, "Apakah kamu tidak capek?" Dia terdiam ketika saya nasihatkan begitu. Sebelum saya mengatakan itu, dia menunjukkan tentang hal-hal duniawi yang telah dicapainya. Tapi ketika saya nasihatkan di mimpi itu, apakah kamu tidak capek? Dan di mimpi yang lain, setelah saya menikah dengan istri saya, dia itu tumbang, kecapean. Dan saya mengetahui di dalam mimpi itu, di batin saya, dia ini capek karena keduniawian. Tapi lama-kelamaan Allah memberitahu pada akhir mimpi yang saya alami tentang perempuan yang bukan jodoh saya itu, bahwa dia telah berubah. Dia tujuannya tidak lagi kepada pencapaian keduniawian. Padahal saya tidak pernah ingin mencari tahu, tidak pernah ingin meng-cross check secara terus-menerus kehidupan dia. Tapi Allah terus beritahu. Karena apa? Saya memang diberikan petunjuk tentang beberapa orang yang memang perlu untuk saya ingatkan tentang kebaikan akhirat, untuk tidak mengutamakan kehidupan dunia. Dan di dalam kehidupan nyatanya memang demikian adanya. Yang akhirnya saya kisahkan kepada istri saya sebagai ilmu pengetahuan, dan dia pun, istri saya juga banyak mengalami petunjuk-petunjuk lewat mimpi, dan sudah banyak kisah-kisah nyata mimpi tentang yang kita berdua alami, kurang lebih 100 mimpi yang ada di channel YouTube saya. Jika Anda ingin mengetahuinya, bisa buka link YouTube di channel akun TikTok ini. Channel saya YouTube itu bisa dilihat di akun TikTok ini. Ada di biografi di akun ini. Perlu diketahui saudara-saudariku, perempuan atau laki-laki yang muncul di mimpi kita tidak selalu itu jodoh kita. Ketika Anda misalkan ingin menikah, lihat dulu simbol-simbol mimpi yang ada di dalam mimpi yang Anda alami. Seperti apa? Untuk itu Anda perlu berkenalan dengan orang-orang yang memang diberikan karunia takwil mimpi. Perlu diketahui untuk seluruh umat Islam bahwa mimpi itu adalah bagian dari syariat Islam. Banyak dalil yang menerangkan tentang mimpi dan juga ilmu takwil mimpi. Seperti halnya Allah berfirman di dalam surat Yusuf ayat 6 tentang Nabi Yusuf yang diberikan sebagian ilmu takwil mimpi. Dan juga terdapat pada surat Yusuf ayat 21 ayat 101. Di dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, mimpi dari seorang yang saleh adalah satu bagian dari 46 kenabian, bagian dari nubuah, dan nubuah itu tidak akan dusta. Mimpi yang benar itu di dalam riwayat yang lain itu disebutkan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang jujur, paling jujur perkataannya. Artinya di dalam berkehidupannya orang itu pasti jujur, bukan tergolong orang pendusta. Dan Anda bisa baca dalil-dalil yang lain terkait dengan mimpi dan ilmu takwil mimpi di video ini pada deskripsinya. Jadi saudara-saudariku, jangan sampai meremehkan mimpi. Kita bisa diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Gaib tentang perihal yang di dalam kehidupan nyatanya kita tidak tahu secara pandangan mata lahiriahnya. Tapi di dalam hati kita melalui mimpi Allah beritahu. Nah, itulah yang pernah dulu saya bikin video tentang tidak tahu tapi tahu. Tidak tahu secara kehidupan nyata, tapi diberitahu melalui sarana gaib. Akhirnya terbuktilah di dalam kehidupan nyatanya. Semoga hal ini menjadi bermanfaat, terutama bagi orang-orang yang ingin menikah. Jangan sampai memilih dengan persangkaan sendiri. Mintalah petunjuk kepada Allah melalui sholat istikharah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.